Menurut kami, jadi jangan dimaknai berlebihan. Kenapa kalau Pak Jokowi yang turun menyapa rakyat, yang notabene itu adalah karakter asli beliau, kemudian rame dipermasalahkan. Kenapa kalau tokoh lain ya biasa aja begitu loh. Yang terakhir, Jokowi ini bagi kami justru sedang menunjukkan karakter aslinya siapa, bahwa memang karakter pengkhianat itu kembali muncul. Setelah dulu mengkhianati PD Perjuangan dan sekarang tampaknya Jokowi ini akan mengkhianati Prabowo Subianto demi Gibran. Ya itulah halusinasi dari seorang Ferdinand Huta-Heian. Ya, ini kan saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir. Saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk berikan motivasi. Mungkin Lampung, NTT, Jawa Barat. Hari ini semestinya Saudara Joko Widodo konsentrasi pada kasusnya, tidak usah keliling-keliling ke 38 provinsi, 514 kota kabupaten. Tidak relevan, harusnya dia fokus membersihkan posisi politik yang hari ini dalam tanda petik tertuduh ijazahnya palsu. Safari keliling Indonesia terkait dengan nanti penguatan untuk Mas Gibran juga. Enggak ada. Ini murni tetap PSI ya. Enggak ada. Murni silaturahim. Silaturahim. Di tengah persoalan ekonomi, defisit APBN, rupiah yang terpuruk, IHSG yang ambruk, dia malah lebih asik berpolitik praktis demi kepentingan dia dan keluarganya. Padahal Jokowi harusnya menjelaskan kerusakan struktur fiskal akibat berbagai program ekstra populis untuk kepentingan elektoral tahun 2024. Kondisi kembali sehat, mantan Presiden Joko Widodo akan keliling Indonesia. Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat menjadi daerah pertama lawatan Presiden ke-7 itu. Apakah kunjungan Jokowi ini sebatas memenuhi undangan, ataukah justru safari politik persiapan pemilu 2029? Saya Diandra Mukni, inilah instruksi. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya saat ini kita sudah kedatangan 4 narasumber. Di sebelah kanan saya sudah ada Bung Freddy Damanik, Sekjen DPP Projo. Apa kabarnya Bung hari ini? Alhamdulillah baik, selamat malam pemirsa Interupsi News. Selamat malam. Selanjutnya ada Bung Andi Azwan, Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu. Bagaimana malam hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat selalu, semangat. Sehat-sehat selalu, semangat terus. Dan selanjutnya di sebelah kiri saya sudah ada Bung Ferdinand Huta-Heian, politisi PDI Perjuangan. Bagaimana kabarnya? Kabar Bung baik, Ferdinand. selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Dan selanjutnya juga ada Bung Pang Isyarwi, pengamat politik. Bagaimana kabarnya Bung Pang? Apa kabar hari ini? Oke. Saya pada malam hari ini akan mengingatkan kepada para narasumber hari ini terkait dengan aturan main. Kepada para narasumber saya ingatkan untuk silakan berdebat, silakan adu gagasan, namun terlebih dahulu katakan interupsi. Dan jangan lupa juga dimohon untuk tidak menyerang personal. Dapat dipahami bapak-bapak semua? Paham. Baik. Kita pertama langsung ke Bung Freddy terlebih dahulu. Bung Freddy, agenda keliling Indonesia ini, Pak Jokowi hanya sebatas memenuhi undangan kah? Atau ini safari politik untuk persiapan 2029 nih? Ya, sebagaimana yang sudah sampaikan Pak Jokowi, ya jadi memang sejak pertama beliau menyampaikan kepada kami relawannya, memang beliau ya siap keliling Indonesia untuk menyapa rakyat. Nah tentunya tujuan-tujuan itu tentu kan biasa dari Bapak Jokowi sebelum jadi presiden ya maupun selama jadi presiden dan sekarang setelah nggak jadi presiden polanya sama. Jadi polanya itu adalah misalnya kami relawan Pak
datang dong kemari. Nah kemudian nanti Pak Jokowi verifikasi lah katakan begitu, barulah beliau datang. Jadi memang menghadiri undangan ya baik relawan maupun masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi sebetulnya hanya sebatas itu saja. Tidak ada. Gini. Jadi jangan dimaknai, jangan diframing terlalu jauh untuk kontestasi Pilpres ataupun Pileg 2029. Menurut saya terlalu sederhana ya, seorang Pak Jokowi ini kan walaupun bukan Presiden Republik Indonesia lagi, tapi kan beliau masih tokoh nasional, ya masih banyak dicintai rakyat dan masih banyak mempunyai hubungan baik dengan para pemimpin di daerah, tokoh masyarakat di daerah-daerah. Jadi menurut kami, jadi jangan dimaknai berlebihan. Kenapa kalau Pak Jokowi yang turun menyapa rakyat, yang notabene itu adalah karakter asli beliau, kemudian rame dipermasalahkan. Kenapa kalau tokoh lain ya biasa aja begitu loh. Jadi sekali lagi memang Pak Jokowi menyapa rakyat ya karena undangan-undangan banyak sekali. Kan Pak Jokowi setiap hari menerima masyarakat. Nah dari situ saja banyak permintaan, Pak datang dong lagi ke daerah kami, datang lagi. Mantan presiden sebelum-sebelumnya kan nggak ada yang keliling Indonesia juga nih Pak. Ini gimana? Gini, jadi seperti saya katakan tadi, karakter dasar Pak Jokowi itu kan belusukan. Ya, sebelum jadi wali kota, selama jadi wali kota, ya gubernur, kemudian presiden 2 periode. Ini nih coba, kalau kita mau jujur, ya tokoh per hari ini yang paling gampang diakses oleh masyarakat, oleh publik, itu Pak Jokowi satu-satunya. Nggak perlu, cukup datang, bisa bertemu Pak Jokowi. Nah, jadi itu memang karakter dasar beliau yang dekat dengan rakyat. Oleh karena itu, ya sekali lagi, beliau jadi bahwa politik, kami memaknai politik termasuk Pak Jokowi bukan hanya kekuasaan dan jabatan, tetapi kedekatan emosional dengan rakyat itu lebih dari segalanya. Oke, baik. Bung Ferdinand, bagaimana nih Anda melihat safari ini? Ya, yang pertama begini, saya tidak kaget, tidak heran, dan tentu juga sudah memprediksi bahwa memang Jokowi pasti akan melakukan itu. Mengapa demikian? Yang pertama, Jokowi ini sekarang sedang berantem dengan imajinasinya bahwa dia punya potensi menjadi mantan Presiden Republik Indonesia pertama yang kemungkinan bisa saja terjerat kasus dan masuk penjara. Yang kedua, Jokowi ini juga sedang berantem dengan dirinya mempertahankan istana pasir yang didirikannya semasa dia menjadi presiden, yang bernama Gibran Rakabuming Raka, yang sekarang menjadi wakil presiden. Yang ketiga, Jokowi ini juga sedang berantem dengan dirinya terhadap serangan moral yang terkait dengan dugaan dan tuduhan-tuduhan terkait dengan ijazah palsunya. Yang terakhir, Jokowi ini bagi kami justru sedang menunjukkan karakter aslinya siapa, bahwa memang karakter pengkhianat itu kembali muncul. Setelah dulu mengkhianati PD Perjuangan dan sekarang tampaknya Jokowi ini akan mengkhianati Prabowo Subianto demi Gibran. Kenapa demikian? Jadi semua rangkaian ini kalaupun tadi Bang Freddy Damanik mengatakan jangan berlebihan, ini justru adalah yang paling masuk akal. Analisis yang paling masuk akal bahwa semua itu dilakukan oleh Jokowi demi hasratnya, dari ambisinya, dan demi semua kepentingan politik keluarganya. Karena kalau kita melihat sekarang, Jokowi sebagai seorang temannya Pak Prabowo tidak pernah muncul ke publik membela Prabowo di tengah banyak hujatan, bulian, cacian terhadap Prabowo Subianto. Tetapi justru Jokowi mengambil momen ini menikmati situasi serangan politik terhadap Prabowo, dan justru dia mau safari politik ke daerah, membangun struktur-struktur untuk pemenangan keluarganya pada 2029. Nah, itulah yang saya maksud dengan pengkhianatan kepada Prabowo, bahwa dengan kondisi tekanan politik kepada Pak Prabowo saat ini, justru Jokowi mau menusuk Pak Prabowo dari belakang. Itulah realita yang kalau kami lihat. Ya, saya mungkin jawab ya. Ya itulah halusinasi dari seorang Ferdinand, Utayan. Seorang, ya dulu dia pernah ikut, ya waktu di 2014, ya. Iya, saya memang lebih mengenal Jokowi dari dalam belusukan juga. Ya, karena sekarang dia sudah masuk di tim PDIP sebagai jubir, dia membela lah untuk partai. Dan itulah halusinasi yang dia bangun
suatu framing yang dikatakan tadi, dia tuduh bilang itu ijazahnya palsu. Saya katakan ijazah asli dituduh palsu oleh pihak sebelah itu. Menyampaikannya tuduhan. Jadi bukan ijazah palsu karena itu belum diuji di pengadilan. Tuduhan, kan saya menyampaikan tuduhan. Ya tadi sudah jelas itu kata itu. Satu. Yang kedua adalah kita melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan Pak Jokowi itu membuat suatu berita yang besar dan membuat banyak orang seperti cacing kepanasan. Bukan kita bicara tentang seorang partai politik, tapi juga elit-elit politik banyak itu. Tapi yang menarik dari Ferdinand mengatakan menusuk dari belakang. Pak Jokowi tidak punya tipe untuk itu. Sudah. Saya katakan. Sudah terbukti mengkhianati PDIP. Biar saya selesaiin dulu. PDIP. Kedua, begini masalahnya. Yang bilang nggak punya. Ya, beliau, ya Pak Jokowi mendukung penuh dalam pencalekan, dalam Pilpres kemarin 2024. Luar biasa untuk itu. Yang kalau dikatakan untuk menaikkan Gibran Raka Buming Raka, ya itu bukan ada intens dari Pak Jokowi untuk itu. Tidak ada untuk itu. Ya, karena selalu mengatakan kita 2 periode. Kita dukung penuh semua program-program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, ya, asta citanya, ya, sehingga ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya pengkhianat, tidak ada yang namanya menusuk dari belakang. Baik. Bukan tipe untuk itu. Baik, Bung Pangi, Anda setuju tidak? Tadi kan Bung Andi Azwan bilang kalau Pak Jokowi ini bisa dibilang seperti magnet bagi masyarakat gitu dan bikin banyak orang seperti cacing kepanasan gitu. Iya, sebenarnya dalam pendekatan sistem politik ya, karena saya kan dosen ya, ngomongnya nggak boleh preman dulu kan, kalau preman belakangan aja. Itu pendekatan namanya tatap muka, face to face, itu belum ada yang bisa menggantikan per hari ini. Apakah serangan udara, serangan laut, serangan apapun, itu pertemuan say hello, bertatap muka, menyapa rakyat, bersalaman dengan rakyat, kemudian kontak mata, kontak batin, itu sampai per hari ini belum ada yang bisa menggantikan instrumen itu. Nah, yang kedua adalah memang di dalam karakter ketika kita merasakan hari ini keliling Indonesia kejebak Presiden Prabowo, kita juga menyadari teori kesadaran palsu, kok akhirnya koridornya Pak Prabowo jadi jauh dari rakyat. Sering ke luar negeri, tiba-tiba wapresnya melebihi perannya dibandingkan Kiai Haji Ma'ruf Amin dulu gitu. Yang hanya ngurus zakat kan, tapi ini udah menggantikan peran sebagai presiden untuk keliling Indonesia. Menyapa, menyalapi rakyat, apakah salah? Nggak salah. Tapi saya mengingatkan, ini jebakan dari mana? Ini harus hati-hati Presiden Prabowo kalau mendengar ini. Kalau memang MBG ini Presiden Prabowo udah percaya diri, level confident beliau menang tanpa kampanye, tanpa turun ke bawah, apalagi keliling Indonesia. Kenapa Presiden Jokowi mau hari ini melakukan itu kan? Untuk berkeliling Indonesia, menyapa rakyat. Ini kan luar biasa gitu. Nah, karena kalau menurut Anda ini ada apa? Ya saya nggak tahu apa ada apanya. Tapi ini kan sebenarnya koridornya kan udah kebolak-balik nih. Ini koridornya udah dijauhkan dari rakyat, ini makin mendekati rakyat. Nah ini yang kemudian harus, habitsnya nggak begini harusnya. Nah ketika Presiden Prabowo kemarin ke Miangas, itu bagus respon sentimen positif. Nah ketika kemudian ini kita melihat bahwa di dalam pendekatan politik memang Presiden, kan namanya dulu Pak Jokowi ini dalam sejarah Presiden yang pernah ada, 7 presiden yang kita punya, memang nggak ada yang melakukan keliling ini kampanye gitu. Karena itu memang alasannya kan tadi memang dianggap beliau adalah senang belusukan dan seterusnya. Terlepas itu nggak apa-apa. Tetapi saya mencermati bahwa nggak ada dalam sejarah presiden yang kemudian sudah mendeklar harus ditarik atau tidak. Nggak usah juga bahwa akan kembali ke Solo seperti rakyat biasa. Pak SBY melukis ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial. Dan ketika Habibie menjadi presiden tidak pernah membangun kroni-kroninya dan keluarganya, mau jadi wapres, mau jadi kepala daerah, mendirikan partai, nggak ada. Jadi kan, termasuk misalnya Megawati nggak pernah membangun itu, termasuk namanya Gus Dur apalagi masih jauh. Kalau kita bicara tentang SBY, itu pun AHY diberikan lampu merah, lampu hijau untuk maju setelah dia tidak menjabat presiden. Ini contoh tauladan yang luar biasa hebatnya di mantan-mantan presiden kita, bahwa kegiatan sosial, tetapi ada yang mencermati persepsi publik mengatakan bukan saya, kelilingnya Pak Jokowi itu tidak lepas dari tuduhan selama ini Pak Jokowi dianggap akan lamdak, akan jadi bebek lumpuh. Dia tidak akan bisa, orang akan kabur semua. Tapi fakta yang terjadi hari ini,
ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, saya kok kan sadar, kok makin kuat itu. Artinya komisaris dari Jokowi makin banyak, direksinya makin banyak. Kemudian hari ini yang bela Pak Prabowo, mohon maaf, yang pasang badan ketika Pak Prabowo dihujat, dimaki, kemudian diolok-olok oleh rakyat, itu nggak ada. Bahkan mereka, Bang Ferdinand yang mengatakan mereka happy gitu. Maksud saya adalah mantan-mantan presiden kita sudah memberikan contoh keteladanan yang luar biasa untuk membangun habits politik. Jadi dua saja misi Pak Jokowi. Pertama adalah bagaimana PSI ini lolos di ambang batas parlemen 4%. Tapi saya yakin Bang Ferdinand, kalau 4% dugaan saya PSI lolos. Tapi kalau misalnya 7%, aku yakin PSI nggak lolos. Baik. Jadi artinya apa? Saya tidak mengecilkan PSI di sini. Tetapi dari melihat orang-orang yang mulai hari ini mulai migrasi, orang-orang udah jadi caleg jadi diambil, bukan diambil ya, transfer ganti transfer, saya nggak tahu bayarnya berapa itu. Tapi Pak ya PSI hebat betul, dia ngerti bahwa ini akan jadi suara. Ini lebih keren daripada mengangkat orang yang nggak pasti. Karena ini udah terbukti grassroots-nya, suaranya gitu. Nah, yang kedua adalah mengamankan kroni dan keluarganya. Bung Panggi, kita nggak ada pilihan sebentar. Mungkin Gibran nanti akan jadi presiden, PSI adalah kendaraannya. Dan itu akan bahkan mungkin, mohon maaf, mungkin pas Gibran pun sudah presiden, kampanyenya Pak Jokowi akan tetap berlanjut. Bung Panggi, kita tahan sebentar. Bung Freddy, Pak Jokowi tadi kan sempat kita singgung juga, Bung Panggi. Pak Jokowi ini ingin jadi rakyat biasa, kembali ke Solo setelah selesai jadi presiden. Tapi kini kan orang melihatnya beda, ya melakukan keliling Indonesia begitu. Gimana? Iya, memang per hari ini Pak Jokowi kan saya katakan tadi bukan presiden lagi. Rakyat biasa, tetapi mantan presiden 2 periode, presiden ke-7. Ya, tokoh nasional, ya, seorang negarawan, dan mengunjungi masyarakat itu, ya, itu biasa saja di dalam negara demokrasi ini. Lazim-lazim saja begitu ya. Justru ini, seperti kata Bung Panggi tadi, justru seharusnya tokoh-tokoh politik, politisi, ketua-ketua partai meniru Pak Jokowi menyapa rakyat. Bung Freddy, kita tahan sebentar, Bung Andi. Kita masih akan lanjutkan ini usai jeda, pemirsa, tetaplah di Interupsi. Itu co-accident, bukan yang disiapkan oleh Pak Jokowi sebagai pengganti. Ingat, itu sudah dijelaskan berkali-kali oleh Pak Prabowo sendiri. Ya kan? Itu ada coincidence. Pak Jokowi juga tidak setuju pada saat itu. Ada nggak ketika presiden? Jadi jangan disangka. Ada nggak ketika satu-satunya di Indonesia, Mas, satu-satunya di Indonesia, Mbak, yang sedang menjabat presiden, anaknya dipersiapkan, ponakannya, cucunya, cicinya jadi kepala daerah, itu hanya Presiden Jokowi kok. Jadi itu fakta. Selama masih presiden, yang namanya Mas Gibran sebagai wapres. Kalau orang yang baik tidak dia jadi wakil presiden, itu satu dipilih oleh rakyat. Kedua, waktu dia dipilih, ya, itu bukan Pak Jokowi yang menyodorkan. Bukan sama sekali. Itu rakyat sudah, jangan rakyat udah paham. Anda yakin nggak Bobi Nasution itu menang kalau nggak ada presidennya Jokowi? Anda yakin? Lo yakin? Yakin. Baik, kita kembali di Interupsi, pemirsa. Kita kasih kesempatan Bung Adi Azwan tadi ingin menyampaikan apa? Iya, tadi dari saya mendengar apa yang dikatakan oleh Bung Panggi ya, bahwasanya kalau kita lihat ya, Presiden SBY pun juga sudah menyiapkan ya Pak AHY itu sebagai calon pemimpin. Ya kita lihat waktu beliau masih berkuasa ya, yang namanya di Pilgub DKI kan, kita ingat itu Pilgub DKI, AHY ikut Pak kontestasi. SBY sudah tidak berkuasa saat itu. Makanya saya bilang. Jangan dibilang saat masih berkuasa. Artinya sudah menyiapkan juga gitu loh. Menyiapkan itu wapres kita, yang tidak wajar itu adalah menyiapkan dengan cara yakin nggak Abang kalau misalnya PSBY masih presiden, AHY maju, yakin nggak Abang kalah atau menang? Jadi kita begini dulu, ini kan saya mau gambarkan. Nah itu jawab dulu. Abang kalau misalnya SBY waktu itu masih berkuasa, AHY maju menjadi presiden, jadi presiden atau wakil presiden atau kepala daerah, yakin nggak AHY menang? Bang Panggi udah jawab tadi. Yakin atau tidak? Presiden yang nggak lendak adalah Jokowi. Abuse of power itu? Saya jelaskan dulu nih. Abuse of
power kaitannya nih, kan saya jelaskan kaitannya dulu. Perbedaannya itu. Bahwasanya itu habits yang dibangun SBY. presiden, semua itu menghormati presiden kelima, keenam, elegan. presiden kelima, keenam itu sudah mempersiapkan juga. Karena biar bagaimanapun mereka ini Itu tradisi yang bagus dari SBY. Itu bagus sekali karena dia sudah tidak menjabat. Diajarkan Cara itu. yang elegan, Jadi kalau kita bicara tentang SBY berkelas itu. memang Berkelas terpilih, SBY. dipilih oleh rakyat ya, itu coincident, bukan yang disiapkan oleh Pak Jokowi sebagai pengganti. Ingat, itu sudah dijelaskan berkali-kali Masa oleh masih Pak mau Prabowo percaya Jokowi sendiri, sih? ya kan? Itu adalah coincident. Pak Jokowi juga tidak setuju pada saat itu. Ada Ini nggak kenyataan yang ketika ada. presiden Jadi jangan disangka. ada nggak ketika bahwa Pak Jokowi satu-satunya di menyiapkan. Indonesia, Mas Gibran satu-satunya di ini Indonesia, Mbak, sebagai yang sedang calon menjabat presiden, wakil anaknya presiden dipersiapkan, pada saat ponakannya, itu. cucunya, cicinya jadi kepala daerah, itu hanya Presiden Jokowi kok. Jadi Itu ini fakta. coincidence. Selama masih presiden, yang bukan namanya menjawab. Mas Gibran sebagai wapres. Tapi sah nggak secara demokrasi? Sah. Pada saat itu. Tapi abuse of power itu bisa nggak terhindarkan? Pada saat itu tidak ada terpikir dan tidak ada yang Itu akan tradisi memilih. nggak ada. Tetapi semua partai politik ya pendukung Mas. Makanya saya hormat kepada PSBY itu mendukung yang ketika dia tidak berkuasa baru AHY dikasih lampu hijau untuk maju. Itu kenyataan yang tidak bisa dinafikan. Itu yang kita hormati, kita hargai. Lihat bahwa Begini loh. Bung Andi Aswan ini sedang menyebar berita yang sangat positif terhadap Jokowi. Tapi rakyat biar bagaimanapun begini Bang Andi, bahwa masyarakat yang paham politik terganggu dengan langkah culas politik Jokowi. Tetapi masyarakat awam politik di bawah, mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang aneh. Dan Bang Andi ini sedang memelihara, merawat orang-orang yang tidak paham politik ini, bahwa memang Jokowi itu culas dalam mempersiapkan Begini loh, Gibran. begini. Jangan katakan itu tidak presiden. Enggak, apalagi membandingkan dengan SBY, dengan AHY, sangat jauh beda. Saya ada di sana waktu itu bagaimana AHY itu kita persiapkan. Dan semua bertarung dengan murni jujur. Tidak dipersiapkan dengan cara yang culas seperti Jokowi menyiapkan Gibran. Jadi enggak Nah, ini jelas ya. Tapi Bahwasanya sudah dipersiapkan. dipersiapkan dengan cara Jadi yang untuk sebagai apa? Calon pemimpin. Tidak ada abuse of power. dengan orang Mas yang Wapres, baik, tidak dia culas seperti jadi Jokowi. wakil presiden itu satu dipilih oleh rakyat, oke? Kedua, waktu dia dipilih, ya itu bukan Pak Jokowi yang menyodorkan, bukan sama sekali. Itu rakyat sudah jangan rakyat udah paham. Rakyat ini Anda yakin nggak Bobi Nasution itu menang kalau nggak ada presidennya Jokowi? Anda yakin? Lo yakin? Yakin. Yakin. Ya udah saya menanya itu aja, yakin berarti udah. Berarti benar. Perbedaannya yang paling mendasar adalah Berarti yakin Anda kan? Jokowi ketika turun 90%. Sekarang besok Bobi maju menang lagi nggak? Besok yang membuat besok Bobi maju lagi menang. Menang. Tokoh-tokoh politik dan ketua partai banyak mengincar Nah, peranan. maksudnya gini, Kemudian Bobi kan maju lagi satu periode. Yakin Anda menang? yang kemudian Yakin? Yakin. Ayo udah. Ya, Salahnya namanya itu juga sih yakin. Yakin kan? dipercaya Rakyatnya Jokowi diputus melalui pemilu pilkada. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di interupsi. Terlalu dini kita berbicara misalnya Pilpres 2029. Sudah, jangan ditutupi, memang untuk terlalu itu. sederhana. Begini Ya, loh. memang untuk itu Bang Gini, Damanik. Nggak usah gini. ditutupi, ngaku aja Saya kalian memang sampaikan. Jokowi mau mendirikan Gibran. Pertama, belum itu ada- lebih elegan daripada kalian selalu Belum ada kamuflase dengan deklarasi narasi-narasi politik yang tidak apapun. ini. Dan semua rakyat menunggu beliau hadir, ya, untuk bisa menyapa dan bisa bersalaman dengan beliau dan beliau bisa mendengarkan dari rakyat apa saja misalnya yang dibutuhkan dan itu akan disampaikan kepada Pak Presiden, ya. Itu semua mestinya, ya, presiden-presiden itu pun juga bisa mempunyai obligasi yang sama bertemu dengan rakyat secara langsung. Jadi Pak Jokowi ini sebagai penyerap aspirasi rakyat. Jadi saya tambahkan ya. Saya sambil menanggapi Bung Pangi tadi. Anda kembali diinterupsi pemirsa, kita kasih kesempatan Bung Freddy Damanik. Kami mohon Bapak-Bapak sekalian tolong mendengarkan dulu, silakan Bung Freddy tadi. Nanti Apa ya? gantian kita juga Udah lupa, didengar udah ya. aku mau ngomong apa. Ya kalau udah lupa ganti aja langsung ke sini aja. Abang Andi aja dah. Karena memang rupanya cuma menghafal aja untuk membela Jokowi. Makanya Jadi kalau lupa. kita lihat begini, kita kembali ke topik lah ya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini, yang dikatakan Bang Freddy tadi, adalah undangan, ya.
kita lihat setiap hari sejak Oktober 2024 itu silih berganti itu tidak putus-putus, ya. Setiap hari datang sampai 500 orang datang di sana. Kalau Sabtu Minggu itu luar biasa lagi. Sampai sekarang itu terjadi. Banyak sekali permintaan-permintaan dari mereka yang datang, Pak, tolong kunjungi daerah saya. Didatangkan nih Bang? Tidak ada kata didatangkan. Bagaimana dikatakan didatangkan kalau dari Oktober 2024 sampai sekarang terus menerus. Dan kita, Freddy juga datang ke sana kita juga tanya, Pak dari mana? Saya dari Belanda. Pak dari mana? Saya dari Amerika. Jadi bukan itu saja dari lokal, tapi dari diaspora kita juga hadir di situ. Sukarela datang. Sukarela datang. Jadi intinya begini, bahwasanya apa yang dilakukan Pak Jokowi, betul. Beliau adalah presiden ke-7 yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Beliau ingin bertemu langsung dengan rakyatnya. Bukan dalam kata menusuk dari belakang apa yang dikatakan Ferdinand. Tapi beliau ini adalah bagaimana bisa mendengar aspirasi dari masyarakat. Nah, aspirasi itu pasti dia akan sampaikan juga kepada Pak Presiden. Ya, intinya kan begitu. Yang saya punya pemikiran adalah bagaimana kalau semua ya presiden ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 duduk satu meja ya untuk berbicara tentang Indonesia ke depan ya dalam menghadapi yang namanya perubahan geopolitik yang sangat ekstrim ini sehingga mempunyai satu kekuatan. Tidak ada lagi permusuhan di bawah itu. Begitu, Diandra. Baik, silakan Bung Ferdinand. Jadi saya menanggapi apa yang disampaikan Bang Andi Aswan ini bahwa harus dipahami dalam berpolitik itu tidak ada yang alami. Itu pertama. Semua penuh dengan rancangan, rekayasa dan segala macamnya. Yang kedua bahwa soal pendapat Bang Andi Aswan ini pengen melihat semua presiden duduk bla-bla segala macam. Itu kan terlalu jauh dan itu akan membuat pemerintahannya Pak Prabowo atau pemerintahan siapapun yang sedang berkuasa menjadi tidak mandiri, menjadi terlalu banyak intervensi. Kita harus membiasakan diri ketika presiden itu sudah selesai berlalu masa jabatannya, maka dia tidak boleh banyak cawe-cawe lagi tentang pemerintahan. Tidak boleh lagi banyak campur tangan, statement segala macam. Bedanya dengan Jokowi memang dengan pemimpin yang lain seperti itu. Sebentar saya selesaikan, nanti interupsi. Jokowi ini semut lewat aja dia komentarin, Mbak. Semut lewat, kodok lewat di depan dikomentarin. Lihat Jokowi paling banyak komentar. Apa yang tidak dikomentari oleh Jokowi? Di Republik ini semua dia komentari. Nah ini yang kita melihat bahwa memang Jokowi ini takut kehilangan kesempatan muncul di tengah publik. Karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, dia harus menjaga eksistensi politiknya untuk menjaga merawat istana pasir, menara pasir yang dibangun dia yang bernama Gibran. Kalau tidak ini akan tersapu air, Mbak. Itu yang dilakukan Jokowi. Nanti mereka pasti akan bilang, oh halusinasi. Tidak, ini bukan halusinasi. This is the real fact. Jadi perbedaan antara pemimpin-pemimpin lainnya dengan Pak Jokowi tadi udah dibandingkan. Ya, perbedaannya memang Jokowi culas, yang lain enggak. Ya, Pak Jokowi sekali lagi saya katakan. Ya, Pak Jokowi approval ratingnya ketika mau turun itu 90%. Ya. Dan ini adalah modal sosial. Sehingga banyak partai politik, banyak tokoh-tokoh politik yang mengincar Gibran. Ya. Siapa yang mengincar Gibran? Gak ada. Faktanya diincar. Kemudian ada. Pilpres menang. Itu dipilih rakyat. Itu yang pertama. Nah, berkaitan dengan kunjungan Pak Jokowi ini, ya terlalu dini kita berbicara misalnya Pilpres 2029. Sudah, jangan ditutupi memang untuk terlalu itu. Sederhana. Begini loh. Memang untuk itu Bang Damanik. Gak usah ditutupi, ngaku aja kalian memang Jokowi mau mendirikan Gibran. Pertama, belum itu ada, lebih elegan daripada kalian selalu belum ada deklarasi politik apapun. Ya, itu yang pertama. Jujur yang kedua, yang kedua, Jokowi suka nggak jujur, kalian juga jadi ikut-ikutan. Terlalu sederhana, terlalu cetek kita berpikir. Ya memang Jokowi itu manusia sederhana. Calon pemimpin ke depan ditentukan hanya satu orang, Jokowi. Bukan, yang kemudian yang ketiga, satu orang, dinamika politik ini diacak-acak oleh satu orang bernama dinamika Jokowi. politik masih sangat berkembang. Jadi kalau hari ini kita berbicara Pilpres, siapa yang calon presiden, calon wakil presiden, itu masih terlalu jauh. Kalau enggak terlalu jauh. Efek misalnya Pak Jokowi belusukan, ya modal sosialnya tinggi. Per hari ini saya kutip omongan Burhanuddin masih 72%. Ya kalau itu berkembang naik kembali ke 90%. Nah, untuk apa? Coba kalau modal sosial itu kemudian nanti 2029 saya bertanya, itu di dalam apa? negara demokrasi
kontestasi, justru itu sah-sah saja, wajar. Karena mengaku juga, Begitu loh. makanya daripada kalian berbelok-belok, ngaku aja dari awal bahwa memang Jokowi profilnya tinggi, kami mau kapitalisasi untuk politik 2029. Begitu kan lebih elegan kalian bicara daripada muter sana muter kiri kayak bajai misalnya apa. Itu yang diinginkan oleh Ferdinand. Ferdinand tidak melihat secara sini lagi. apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ini. Ya, dia kan mengatakan tidak perlu bahwasanya presiden itu kumpul. Ini picik pemikiran ini. Pemerintah Indonesia, biar bagaimanapun presiden-presiden terdahulu itu mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Apa yang terjadi sekarang, ya, itu bisa dipelajari oleh presiden yang sekarang kepada presiden yang sebelumnya. Ini sudah dilihat. Dalam hal bagaimana itu, dia belajar dari Ibu Mega, bisa belajar dari mana? salah satu yang Dari dia Pak ingin Jokowi. dengar pendapatnya. Belajar dari mana Pak Prabowo? Dari Pak SBY. Artinya, yang saya katakan tadi, ketika mereka berkumpul, berbicara, masyarakat Indonesia Itu melihat bukan soal luar biasa berkumpul, pemimpin-pemimpin Anda ini kita. berpolitik. Tidak seperti yang dirasakan oleh Jadi Ferdinand. begini, Yang Bung diinginkan Andi, Ferdinand, presiden ini adalah yang berkuasa manusia bisa picik mengundang yang mantan hanya presiden. melihat Yang bahwasanya picik itu presiden itu kalian tidak yang boleh ingin memanfaatkan bekerja Jokowi sama. supaya ke istana Mantan-mantan terus, ke istana presiden terus. itu menuangkan Mantan presiden yang pemikirannya lain tidak berharap untuk seperti masyarakat itu. Indonesia ke depan. Mantan Yang presiden yang menghadapi lain itu tidak sekarang berharap yang ke istana namanya terus. problem-problem politik selalu internasional, problem ekonomi yang harus dipecahkan bersama-sama. Mbak, pertama di dalam politik ya, lipiatan, cepialian itu, kalau saya bawa mobil sopir Sumatera, itu harus nyalip. Kapan kita harus nyalip, kapan tidak. Yang pahitnya itu disalip di tikungan, itu saya pengalaman. Yang kedua adalah, kalau kita nggak penggal, leher kita ini penggal. Di dalam politik, nggak ada fatsun bahwa kita harus mengatur tempo permainan game teori itu nggak ada. Dalam politik itu soal bagaimana mendowngrade, bagaimana menjatuhkan, bagaimana desain yang dibilang oleh arsitekturnya bahwa dalam politik itu adalah tidak ada yang alamiah, semuanya by design, semuanya settingan. Saya percaya dengan mazhab itu. Saya percaya betul. Dalam politik orang kemudian ada datang tiba-tiba orang gini Ferdinand, "Weh Bang Ferdinand, lu nangis-nangis." Itu alamiah. Ada Mbak relawan yang percaya itu. Itu betul dirindukan. Munculnya SMK saat itu Artinya di dalam politik. SMK itu juga kan rekayasa politik. Nggak ada yang didesain. Saya nggak ngomong, berhenti dulu. Saya ngomong nih. Ya. Anda Kita tadi ngomong dengerin. nggak ada, Kita dengerin. Saya nggak potong loh. Saya potong Anda. Nggak apa-apa. Iya, silakan Bung Pang. Yang kedua adalah, di dalam politik kalau kita bicara unlimited kekuasaan, memang habit si manusia memang tidak ingin dibatasi kekuasaannya. Disorder. Termasuk turunan warisan-warisannya juga akan berlanjut gitu. Nah kalau misalnya Presiden Pak Jokowi ingin turun ke bawah menyapa, menyalami rakyat, bahwa itu karena dia ingin pamer bahwa dia itu dicintai rakyat, dirindukan rakyat, approval ratingnya di atas 1000%, ya kan? Misalnya, itu kan bagian dari upaya desain beliau untuk menjaga unlimited kekuasaannya. Karena memang kekuasaan itu, apalagi sudah post-power syndrome itu nggak bisa. Misalnya kalau Pak Jokowi suatu saat juga ingin kerindu menyapa, menyalami, bertatap muka, say-hello, melihat kerusakan lingkungan. Itu juga nggak apa-apa. Bagaimana hutan habisnya luar biasa kemarin. Yang dia rusak. Hilirisasi ugal-ugalan. Nggak apa-apa disaksikan juga. Bagaimana izin tambang dijual kemana-mana kan. IKN jangan lupa juga. Ini persoalan urusan lingkungan. Karena kalau ada presiden kan yang senang dengan lingkungan. Ada presiden hobi dengan mengurus lingkungan. Ketika dia tidak lagi menjabat presiden. Artinya ya beliau juga lihat bagaimana kerusakan yang terjadi selama ini. Kemudian adalah yang pertama yang saya berkata ini soal matahari kembar ya. Di dalam pemerintahan, strong leadership pemerintahan, tidak ada matahari kembar. Hanya ada satu matahari. Nah kemudian, nggak boleh ada, apakah boleh ada lampu mobil orang lebih terang, lampu Bang Ferdinand dibanding saya? Sementara saya wapres. Apakah ada? Ketika Kiai Haji Ma'ruf dengan Pak Jokowi dengan Yusuf Kala. Itulah hebatnya Presiden Prabowo. Lebih terang lampu wapresnya sekarang. Baik. Nggak ada terjadi olok-olok dari rakyat terhadap Gibrannya. Luar biasa ini. Baik. Tidak ada kemudian yang mendowngrade beliau. Tidak ada kemudian yang melakukan blunder, polemik. Nggak ada Gibran. Hebat Gibran ini. Baik, Bung Pang, kita tahan sebentar. Jadi saya gambarkan tadi. Ini. Tidak ada yang direkayasa. Siapapun datang ke rumah Pak Jokowi. Intinya begitu. Ya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah janji dia 31 Januari 2026 dalam Rakernas yang terjadi di Makassar, PSI. Beliau sehat, beliau akan menyapa semua rakyat. Ya, intinya di situ. Artinya siapapun, presiden manapun, ya
silakan untuk datang menyapa semua rakyat yang ada. Karena semua rakyat ingin mengetahui, ingin memegang pemimpinnya, presidennya. Yang selama kita ketahui yang sekarang, hanya Pak Jokowi yang bisa melakukan itu. Ya. Dan ini jangan dimaknakan sebagai suatu hal yang politik. Yang bisa, hanya Jokowi yang mau. Tapi ini adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang memang ya bukan suatu yang tidak bisa dilaksanakan. Dan semua rakyat menunggu beliau hadir ya untuk bisa menyapa dan bisa bersalaman dengan beliau. Dan beliau bisa mendengarkan dari rakyat apa saja misalnya yang dibutuhkan. Dan itu akan disampaikan kepada Pak Presiden. Ya, itu semua mestinya ya presiden-presiden itu pun juga bisa mempunyai obligasi yang sama bertemu dengan rakyat secara langsung. Jadi Pak Jokowi ini sebagai penyerap aspirasi rakyat. Jadi saya tambahkan ya, saya sambil menanggapi Bung Pangi tadi. Ya, itu teori-teori politik yang disampaikan. Mungkin kenapa tidak ada yang seperti Pak Jokowi menangnya 100%. Dan approval ratingnya ketika turun 90%, mungkin karena banyak ngikuti teori-teori politik itu. Padahal intinya adalah kedekatan emosional dengan rakyat. Ya. Oke. Mungkin tidak banyak yang melakukan itu, hanya Pak Jokowi yang melakukan itu. Kemudian saya tanggapi Wapres, ya, Wapres Gibran ini. Ya, ketika dia tidak diberi kesempatan, semua pada ya, apa namanya pengamat seperti Bung Pang ini ya mengatakan ini Wapres ini apa sih kerjanya Bansera nggak jelas. Nah sekarang ketika dia belusukan dikatakan lebih terang dah. Ini framing adu domba ini. Orang-orang seperti mereka ini akan selalu memainkan seperti itu. Udah selesai mau ngomong nggak? Begitu loh. Jadi biasa aja sebetulnya. Nanti takut saya nggak ada jawaban loh. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit lagi. Sekali lagi Pak Jokowi ya berkeliling Indonesia. Pertama ya menyapa rakyat tentu. Beliau terbiasa bertemu melihat kondisi langsung di grassroots. Kemudian sambil menyerap. Ya, yang kedua, udah bilang aja poinnya yang kedua, untuk Gibran 2029 yang gitu kedua aja. adalah tidak ada agendanya untuk mengambil panggung pemerintah. Karena Pak Jokowi nanti di situ tentu tidak akan menjelaskan ini, menjelaskan itu, menggantikan pemerintah. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga nih. Tidak ada Pak Jokowi itu nanti turun membangun oposisi juga, enggak. Jadi semua narasinya adalah narasi kebangsaan, narasi kelanjutan Indonesia maju ke depan. Nah Bung Ferdinand, mungkin singkat aja. Tapi ada saran nggak dari teman-teman PDIP mungkin dari Pak Jokowi keliling nunjukin ijazah kah? Apa gimana? Tapi kita tahan sebentar. Pemirsa, interupsi masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pak Jokowi lagi mau safari, kan nggak akan ada yang bisa menghambat beliau. Kita sih berharap bahwa momen safari politik yang akan dilakukan ini juga sekalian lah bawa ijazahnya ke lapangan, tunjukkan ke rakyat supaya seolah-olah politik itu hanya untuk kekuasaan, untuk jabatan, untuk berkuasa. Kan begitu. Bagi kami, bagi Pak Jokowi bahwa memang politik bukan untuk berkuasa. Politik Pak Jokowi itu adalah di mana dia jadi Jokowi beginilah. Partai politik bukan untuk berkuasa. Politik Pak Jokowi itu adalah kedekatan emosional dengan masyarakat. Nah, bagi Pak Jokowi kedekatan emosional dengan masyarakat. Jadi ya justru pengamat yang takut, khawatir dengan Pak Jokowi turun, justru itu perlu kita khawatirkan. Pun boleh hanya kalau Jokowi adalah kedekatan emosional, bukan kayak Anda. Terima kasih. Anda kembali di interupsi pemirsa. Bung Ferdinand, gimana? Apakah Anda ada masukan untuk Pak Jokowi dalam safarinya kali ini? Ya, kalau kita sih masukannya sebetulnya yang pertama, ya mumpung ini Pak Jokowi lagi mau safari, kan nggak akan ada yang bisa menghambat beliau. Kita sih berharap bahwa momen safari politik yang akan dilakukan ini juga sekalian lah bawa ijazahnya ke lapangan, tunjukkan ke rakyat supaya rakyat itu percaya kalau beliau itu memang punya ijazah asli. Kan itu akan lebih baik. Yang kedua, saran kita sebetulnya ke Pak Jokowi itu
ya diajari juga lah relawan-relawannya, para pendukungnya untuk tidak muter-muter kayak dia, langsung to the point aja, straight to the point gitu loh. Kalau ini adalah memang kepentingan politik 2029, nggak usah dibungkus dengan dicintai rakyat, di ini rakyat segala macam. Nanti kalau kita bicara rakyat yang mana lagi kan pusing. Jadi ya terutama itu saja sih yang terakhir. Ya cuman mau berpesan ya berpolitik jangan culas, jangan licik itu aja. Tapi Anda meyakini ini memang ada kepentingan politik di baliknya? 100% ini kepentingan politik. Kalau Jokowi bilang bukan kepentingan politik dan relawannya bukan kepentingan politik, saya berani menuduh mereka munafik dalam hal ini. Gimana tanggapannya, Bung? Ini kok mereka lagi Mbak, dia saya. Oke, baik, boleh. Silakan Bung Pangi. Silakan Bung Pangi. Mereka ngomong nggak benar. Silakan Bung Pangi, tanggapannya sampaikan gimana? tadi bahwa katanya Wapres itu ban serap pun dulu katanya di ban serap, sekarang udah tidak lagi ban serap. Namanya Wapres itu fungsinya adalah menggantikan ban utama. Ketika ban utama itu dipakai, baca undang-undangnya, dia akan kepake ketika ban utamanya meledak. Artinya apa? Apakah ini yang ditunggu oleh Gibran bahwa nanti kalau terjadi apa-apa dengan Prabowo, kemudian Gibran sudah disiapkan gitu, maksudnya kan tidak juga begitu kan. Ini bannya kan belum meledak. Itu baru dia akan dimaksimalkan terpakai. Itu yang dipahami fungsi itu, direct man, direct place itu yang dipahami prinsipal itu oleh Kiai Haji Maruf Amin, menempatkan diri. Disampaikan juga Kiai Yusuf Kala ya. Itu mereka memahami nuansa kebatinan, sense of politiknya jalan. Tapi itu masyarakat aja yang paham lah. Kita nggak perlu mengajari bahwa ini gitu loh, Bung. Gibran tidak kemana-mana, tidak kampanye, tetap patuh, artinya tidak ada materi kembar, ya nggak masalah, oke. Intinya sebenarnya menempatkan diri pada posisi konteks sekarang itu harus hati-hati betul. Karena apakah Pak Prabowo happy ya dengan nanti kampanye keliling Indonesia ini? Ya mungkin mudah-mudahan Pak Prabowo happy. Oh ternyata Pak Prabowo senang melihat Pak Jokowi dielu-elukan rakyat, dirindukan lagi. Approval ratingnya naik 1000% lagi dibanding survei sebelumnya itu. Gak apa-apa. Sementara Pak Prabowo dianggap downgrade terus, dimaki terus, dibully terus, diolok-olok terus. Dan sementara karena ini satu paket ya, satu paket. Ketika satu paket, ternyata indikasi intensitas buzzernya kok aneh. Satu paket katanya. Ini orang udah sama-sama paham lah begini. Rasio umum lah. Intinya begini. Artinya tetap ada suatu saat dure runtuh itu akan ada. Maka saya ingatkan Presiden Prabowo, sebenarnya di dalam pemerintahan harus terukur. Kapan kita harus nyalip? Kapan kita harus merawat geng ini? Kapan kita harus lepaskan? Kapan kita seperti supir lintas Sumatera? Ngerti betul terukur. Artinya apa? Harus ada yang dipadamkan. Kalau enggak nanti akan membesar. Bahaya kayak seperti pemikiran pengamat yang penuh kebencian seperti ini. Ya, kita bisa menggambarkan itu. Ini menciptakan suatu adu domba ini. Mengkreat seperti itu. Adu domba. Kalau kita lihat adu domba. Apanya adu domba kalau terjadi kalau nanti kita gimana? lihat, Adu domba juga? Yang namanya Mas Gibran, ya Mas Gibran ini kalau terjadi nanti adu domba, adalah, Mas. saya ngomong dulu, Anda diam. Ya udah, ngomonglah sepuasnya dulu. Artinya begini, bahwasanya Mas Gibran ya adalah wakil presiden. Dan beliau menghormati betul presiden. Dia tahu kapasitas dia. Kalau dia tidak diperintahkan oleh presiden, menggantikan presiden, dia tidak akan melakukan itu. Semuanya itu adalah dikoordinir, diorkestrasi. Bisa nggak KKN diperintahkan Presiden Prabowo? Ya? Prabowo, Gibran jadi itu pergi apapun yang KKN dilakukan aja. itu dia Jadi nggak usah lakukan. kampanye-kampanye ke NTT. Ketika bicara geopolitik internasional, Pak Presiden berangkat KKN aja kampanyenya. dan ditugaskanlah Mas Wapres menggantikan beliau. Itu hal suatu yang nyata yang terjadi. Tidak ada yang namanya adanya katakanlah bahwa Mas Gibran akan menikam dari belakang Pak Prabowo. Tidak. Karena Mas Gibran untuk Pak Prabowo adalah mentor dan juga seperti orang tua beliau. Itu suatu kenyataan yang ada. Kalau dia melakukan yang dia katakan itu adalah adu domba yang ingin memisahkan betul antara Mas Gibran dan Pak Prabowo. Karena mereka punya agenda yang saya tidak tahu apakah agendanya itu untuk 2029. Yang jelas buat kita, sebenarnya mau diam, yang buat kita adalah tapi kita akan dia terus mendukung lagi, saya nggak bisa diam. Pemerintahan Prabowo Gibran untuk ke depan melaksanakan semua tugas-tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden. Komentar Pak Jokowi dan keluarganya dan kroni, saya udah nggak mau. Apalagi bicara ijazah, udah 3 bulan yang lalu saya sudah bilang peto saya berhenti. Mau asli mau kagak, mau dibuat baru lagi kagak, nggak ada urusan. Saya udah capek. Tapi ketika beliau bilang mau kampanye lagi demi merindukan rakyat, menyapa rakyat, saya nggak bisa diam, Pak. Ini soal PSI, soal soal wakil presiden mau disiapkan kendaraan jadi presiden maksudnya. Kan kagak, tapi kan karena rindu kan, karena ini habitsnya Pak Jokowi. Ya nggak apa-apa.
Terus terang aja. Oke, Tapi Bung Freddy, saya gini. diam kalau ini beres. Jadi- Beliau pergi ke Solo, diam, kembali seperti rakyat biasa. Saya juga diam kok. Oke. Itu Jadi intinya. gini. Kita ini ya jangan terjebak dengan logika sempit. Framing adu domba ya, kebencian ya yang bisa memecah belah antara kalian itu presiden sebetulnya dengan adu domba, wapresnya. mecah belah. Kalian Kan yang begitu memecah gini belah loh. domba selama ini. terjebak dalam Terlalu framing sempit bahwa kalian pikir Jadi- Jokowi itu orang Ya. baik, Gibran itu orang baik, itu aja yang dalam pikiran Gini, kalian. jangan terjebak Itu logika yang sempit bahwa seolah-olah politik itu ya seolah-olah politik itu hanya untuk apa? kekuasaan, Loh, memang untuk iya, orang jabatan, berpolitik kan untuk berkuasa. begitu. Bagi kami, bagi Pak Jokowi bahwa Memang partai politik bukan untuk berkuasa. politik Pak Jokowi itu adalah Selagangnya di mana? Dia jadi politik Jokowi beginilah. Partai politik bukan untuk berkuasa. politik Pak Jokowi itu adalah PSI bukan untuk kedekatan berkuasa. emosional PSI itu bakti dengan sosial. PSI itu dibentuk untuk melayani masyarakat. aja. Nah, Itu harus saya paham. bagi PSI untuk Pak bekerja Jokowi kebun kedekatan binatang, emosional bakti dengan sosial. Iya, gitu. bakti sosial. masyarakat. Jadi Tahu, akan ya pengajian, justru pengajian. kita bertanya kalau ada orang-orang Partai didirikan bukan atau untuk berkuasa, tokoh-tokoh anaknya aja. atau pengamat-pengamat yang takut khawatir Siapa yang dengan Pak takut sama Jokowi Jokowi? turun, Tidak justru disuruh berkuasa. justru itu perlu kita khawatirkan. Sekali lagi, Apa kalian bagi ya, klaim Jokowi Pak itu? Jokowi ini turun ke masyarakat Jokowi itu bagi kita untuk kerdil menyapa begini, makanya kita nggak masyarakat. takut sama dia. Gitu loh. Bilang takut. Kalau 7% parlementer Ya, threshold, saya silakan. jamin nggak lolos partai Anda ini. Anda 4% Anda percaya diri kan? 4%. Saya nggak ada Mereka- urusan. Mereka ini Oke, usulkan 7%. Saya Oke. nggak ada urusan 7%, 4% mau 4%. Oke. Yang jelas, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah bisa bertemu dengan rakyat dan bisa Jadi, kerinduan rakyat mereka itu ini Mbak Diandra terpenuhi. seperti anak ayam Bahwasanya yang kalau nyaman ada tidur ekses dipelukan politik, ular anaconda. itu silakan. Mereka Baik. melihat bahwa Jokowi Gibran tenang-tenang. Ini kalau saya mengibaratkan seperti ular yang sedang diam tapi ntar melilit. Jadi Nah, mereka ini yang mereka ini menunjukkan, anak ayam yang apalagi nyaman tidur Bung ini dipelukan pengamat, ular. nggak paham politik. Saya Seolah-olah pengamat nggak pengamat. Politik itu Justru kalau netral, kalau ada termul netral itu justru bahaya. Ditentukan oleh Pak Kalau Jokowi. ada termul di sini, kalau netral itu Oke, bahaya. terima kasih kesempatan. Cuma Jokowi Jika Prabowo Artinya mestinya Pak Prabowo yang belajar menentukan dari 2029 itu Oke, rakyat, kita gantian bukan dulu. Pak Jokowi. Oke. rakyat. Kita silakan. Artinya Bang Ferdinand, Bung Freddy, oke silakan. Prabowo itu masalahnya. Oke, Di silakan, dalam Pak. politik saya meluruskan kekuasaan itu dalam mendirikan partai, mau jadi presiden, mau jadi apapun, termasuk kemudian relawan, itu kekuasaan tujuannya. Tapi saya nggak nyambung, jaka sambung nggak nyambung ketika bicara tidak kekuasaan. Menyapa rakyat, menyalami rakyat, itu namanya investasi kampanye permanen, Mbak. Kampanye permanen dengan kampanye KPU itu beda. Nah, itu akan ada gelombang elektoral. Terus di Ada mana orang salahnya, orang Bung? senang. Di mana salahnya Pak Jokowi? Anda ngediam dulu Di mana sebentar. salahnya? Ini Anda diam dulu sebentar. narasi yang Anda bangun itu artinya Oke. adu domba. bahwa ini Anda kan Oke. mengatakan Pak Jokowi Oke. saling untuk Di mana kampanye bukan salahnya? kampanye. Itu Coba, kegiatan bakti di mana sosial kan? salahnya? Ya udah Anda bilang Ya, ke di bakti mana sosial. salahnya? Bukan bilang kampanye, bukan dipersiapkan untuk 2009 untuk bakti sosial PSI sama Jokowi itu. Ya, kalau Gibran. pertanyaannya di mana Clear. salahnya? Ya artinya Nggak ada salahnya dalam politik itu berbohong politik pun itu boleh. kekuasaan, saya Dalam bilang politik begitu. itu menipu pun boleh. Hanya Yang politik. dilakukan Pak Jokowi adalah kedekatan emosional. Bukan Oke, kayak Anda. baik. Bapak-bapak, terima kasih. Maksudnya begini, harus Berhalusinasi Ferdinand. Ferdinand berhalusinasi. Ferdinand Baik. berhalusinasi. Abang-abang, terima kasih sudah bergabung di Interupsi Pemirsa. Keliling Indonesia bukan sebatas perjalanan, menjaga hubungan, merawat kepercayaan hingga membaca arah politik. Mungkin ada di balik safari politik. Saya Diandra Mukni, nantikan Interupsi ke depan.